Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kurang dengar suara yang dahsyat YS Jakarta. Shalom Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Hey. Siap nyanyi bagi Tuhan. Come on. Sama-sama kita angkat, katakan angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on, serukan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yeay. Katakan angkat suaramu. Angkatlah suaramu, Oh, oh. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan kakimu. gerakkan kakimu, Yeay. menarilah dan bertepuk Katakan bersukacitalah. sukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Serukan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Come on, jemaat Yesus, katakan sekarang nyanyi. Dia kuat. Oh, oh. Bersorak-sorai Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. nyanyi baginya. Lebih dahsyat, katakan Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Woo! Siapa percaya bahwa iman kita pada Tuhan Yesus menyelamatkan kita, amin. Iman pada Tuhan Yesus memberi kita kekuatan. Mari sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Dengan imanku berjalan
Yesus, Kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, Kau beriku pun bersorak. Yesus, Kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya, dan jiwaku pun bersorak selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang layak disembah. Engkau Bapa yang layak ditinggikan. Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Hati kami dipenuhi sukacita. Dan kini tiba saatnya kami ingin mengucap syukur dengan memberikan penyembahan terbaik hanya bagimu. Shikirararabararaba, shikirararabas. Irarararaba, sharararabo. Kami bersyukur Yesus. Mari jemaat Tuhan naikkan setiap ucapan syukur terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah Kau, sebab Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. We worship you, we worship you. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan. Namanya yang layak disembah, namanya yang layak ditinggikan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu sama-sama kita mau katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyembah.
kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri, nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, ku bersyukur ku bermazmur sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan, kami tinggikan Engkau Yesus. Amin. Dirimu, yes Jesus, Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh iman katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, amin. kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dengan sepenuh hati katakan, tinggikan. Mari jemaat Tuhan, berikan penyembahan terbaik-Mu hanya bagi Yesus. mengatasi Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan,
Senok jemaat bangkit berdiri. Sama-sama kita mau berikan penyembahan terbaik kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Kau mengatasi segalanya Tuhan. Karena itu kami mau meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Oh, dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan,
yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Yes Tuhan, amin. Di saat kami mengandalkan-Mu, mujizat terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Saya undang Bapak Ibu dulu, sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan dengan penuh iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Kami mengandalkan-Mu, hanya Kau sandaran kami, Tunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku terima kasih Tuhan.
Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Kami sembah Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, secara lama, haleluya. Kami sembah Tuhan, Tuhan yang kudus. Haleluya. Kami sembah Yesus Raja. Kami sembah Yesus. Yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, Yesus yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan.
sungguh baik. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh berada di tempat ini, memuji dan menyembah-Mu dengan segala kekurangan kami Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau bertata di atas puji dan penyembahan kami. Kami telah memberikan bagian kami yang terbaik Tuhan pagi ini. Kini tiba saatnya Engkau beracara di tempat ini ya Bapa. Sembunyikanlah anak-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu yang kudus. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut, hati dan pikiran anak-Mu ini bukan apa yang aku ingin katakan, tapi apa yang Engkau ingin katakan Bapa. Roh Kudus, pakailah aku sebagai bejana yang kosong agar bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berikan hati seorang murid untuk duduk diam mendengar, dan biar saat firman ditabur di dalam hati tiap anak-anak-Mu di tempat ini, firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi kebenaran itu kan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat, memberikan perubahan bagi setiap anak-Mu di tempat ini, memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang mereka sedang hadapi. Dan terlebih lagi, mereka bisa menjadi berkat, terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berkaryalah mulai saat ini. Kita semua yang percaya dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Annyeonghaseyo. Mungkin kalau ngelihat, waduh, pembicaranya dari Korea nih. Enggak, itu kerjaan anak-anak multimedia yang di IHS Bali. Saya dibuat foto kayak gitu. Jadi ya sudahlah ya. Di sana diterima dengan luar biasa. Semoga nantinya bisa diterima juga di sini. Oke, sebelum saya memulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Michael, biasa dikenal dengan Mike Yudhistira Hendrawan Setiono. Dan baru beberapa saat yang lalu saya menyadari bahwa gak cuma senior pastor kita yang IHS, ternyata saya juga Mike IHS. Kalau senior pastor kan Yusak Hadi Siswantoro IHS, ternyata saya juga punya nama IHS di belakangnya, Mike Yudhistira Hendrawan Setiono. Dan baru saya sadari beberapa saat yang lalu, Mike IHS, seperti itu. Sebuah kehormatan buat saya bisa berdiri di sini, bisa sharing cerita hidup, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya dari Bali, tinggal di Bali, anak Bali nih, Om Swastiastu. Jadi saya ini tinggal di Bali udah dari 2012. Gimana kok, aslinya Surabaya, lahir di Surabaya. Saya pernah ke Surabaya? Oh nggak ada yang Surabaya. Puji Tuhan ada yang tahu Surabaya. Kalau ke Bali, lebih banyak yang tahu ke Bali. Kalau belum ke Bali harus ke Bali. Bali itu disebut sebagai Island of Paradise, Pulau Surga. Jadi setiap hari di Bali itu holiday Pak, liburan, setiap hari liburan. Dan beberapa gereja di sana sebut bahwa Bali itu tanah perjanjian. Karena memang indah. Loh jangan salah loh, meskipun mayoritas Hindu tapi anak Tuhan di sana luar biasa banyaknya. Semua gereja full. IHS Bali juga full, gereja lain juga full. Banyak anak Tuhan di Bali, karena banyak pendatang. Saya terbang ke Jakarta kemarin, saya tanya sama Pastor Jeffrey, Pak di Jakarta ya di mana? Di Sunter. Nanti kenalin sama pastornya, kenalan sama saudara saya ini, Pastor luar biasa. Akhirnya saya bisa berada di sini. Saya tanggal 16 kemarin tiba di Jakarta, saya ada bisnis trip hingga tanggal 25 kemarin. Lalu saya persiapkan diri untuk bisa melayani. Luar biasa, 2 bulan ini bukan bulan yang ringan, bulan yang cukup berat buat saya, pekerjaan, urusan macam-macam, tapi saya bersyukur saya bisa menutup bulan ini dengan pelayanan di luar Bali lagi. Wah, kesempatan luar biasa. Jadi baru kemarin saya dikasih tahu kalau finish strong temanya. Saya udah susun, tapi puji Tuhan mungkin memang Tuhan sudah connect-kan ya. Jadi saya sudah persiapkan. Saya bukan seperti Pastor Petrus S2, MTH sekarang Pak ya. Master of Theologia.
Saya ini Master of School of Life, sekolah kehidupan. Jadi nggak ada titelnya, tapi titelnya di surga, Pak. Kenapa kalau saya bilang School of Life? Karena sekolah kehidupan itu adalah sekolah yang kita jalani bersama. Begitu dikasih finish strong, wah pas nih. Kalau kita ngomong finish, itu berarti berbicara tentang race, sebuah perlombaan, sebuah kompetisi. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, School of Life itu juga sebuah kompetisi, sebuah race, sebuah rally yang panjang. Dari kita lahir hingga kita nanti menutup usia, kita akan selalu berada di dalam sekolah. Nah, finish itu macam-macam artinya. Finish itu bisa jadi lulus, bisa jadi menang, bisa jadi sampai di tujuan gitu. Nah, yang saya mau share hari ini, finish mengenai artinya adalah lulus. Nah, kalau kita ngomong lulus, sekolah kehidupan, itu semua berbicara tentang apa? Ujian, ya kan? Waduh, bosen ini ujian. Tapi jangan salah loh, ujian itu endingnya selalu bagus. Saya akan ceritakan pengalaman hidup saya, bagaimana ujian itu diberikan dalam kehidupan saya. Tapi bukan melewat ujian. Apa sih perbedaan ujian dengan pencobaan? Dalam hidup ini ada dua. Ujian itu datangnya atas izin Tuhan. Dan jalannya selalu naik. Karena apa? Di balik ujian ada kelulusan yang akan membuat kita naik kelas. Naik kelas itu apa? Kita dipersiapkan untuk menerima perkara yang lebih besar. Putri saya ini baru lulus semester 4, naik ke semester 5. Puji Tuhan, selalu dengan nilai yang cukup memuaskan papanya dan mamanya. Sangat bangga punya anak seperti dia. Selalu ada ujian, tapi pada saat ujian, waduh, saya tuh kayak dianggap gak ada. Saya nyapa, gak direken Pak, direken tuh gak dicuekin. Saya kehilangan seorang anak, dalam hati saya seperti itu. Mamanya bilang, ya segitu anakmu kalau ujian jangan diganggu, dia bilang gitu. Ya ujian itu selalu membuat kita tuh fokus. Nah ujian dalam hidup itu apa sih? Membuat kita semakin dekat sama Tuhan, membuat kita semakin dewasa, menumbuhkan iman kita semakin kuat, untuk mempersiapkan diri kita menjadi lebih hebat di dunia ini. Karena kita itu kan dipercaya Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, pencobaan itu apa? Pencobaan itu datangnya selalu dari iblis, tapi lewat kita sebagai manusia. Dan pencobaan, opposite-nya dari ujian, selalu membawa kita ke dalam kehancuran. Prosesnya sama-sama menyakitkan. Nah, tapi selalu membawa kepada kehancuran. Kalau ujian, breaking before blessing. Ini kata-kata yang saya ambil dari senior pastor kita. Dia ngomong cara kerja Tuhan itu adalah breaking before blessing. Oh yes, it's true. Kenapa kok true? Bapak Ibu gak akan percaya kalau belum mengalami sendiri. Tapi saya udah mengalami, breaking before blessing itu benar-benar nyata. Itu cara kerja Tuhan kita. Kalau pencobaan, breaking to peace, hancur, albur, berantakan udah benar-benar habis. Tujuannya untuk apa? Merusak karakter kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membawa kita dalam menjauh dari Tuhan dan membawa karakter kita semakin hari semakin buruk, semakin melekat dengan dunia. Tetapi, nah ini yang seru. Pak, berarti kalau kita main di pencobaan, berarti udah pasti kita gagal? No. Kenapa saya bilang no? I'm the living proof of God. Saya bukti hidupnya Tuhan. Saya pernah dibawa Tuhan, dibawa iblis, masuk dalam sebuah pencobaan yang membuat saya hancur, tupis, benar-benar habis. Saya ini orang yang cengeng Bu, kalau saya nangis mau dimaklumin ya. Kan kita kan temanya kan Korea, jadi drakor kan agak-agak gitulah ya, agak-agak melo sedikit. Jadi kalau saya nanti tiba-tiba teringat kasih Tuhan terus saya mengusap air mata ya, karena temanya drakor hari ini. Seperti itu. Jadi saya pernah dibawa di situ. Dan saya, Pak Mek, maksimal 35 menit ya. Waduh, saya prepare ini kurang lebih sekitar 3,5 jam sebetulnya. Tapi saya akan coba rangkum. Tadi Roh Kudus bilang, ya udah langsung lompat aja ke situ gitu. Jadi pencobaan itu bisa berubah menjadi sebuah ujian yang membawa kita naik kelas. Pencobaan bisa membawa kita ke dalam ujian yang membawa kita naik kelas. Senggol, kamu dalam ujian. Gitu. Senggol sebelahnya dong, kamu dalam ujian. Gitu. Nah, yang diam gak mau nyenggol berarti dalam pencobaan ini. Nah, kenapa saya bisa dalam pencobaan bisa membawa kita dalam sebuah ujian yang menuju ke dalam naik kelas. Pencobaan bisa berubah menjadi ujian asal kita melakukan pentobatan. It's true. Karena
Siapa sih yang biasanya menerima ujian? Siapa yang menerima pencobaan? Sama. Semua orang benar bisa mengalami ujian dan pencobaan. Jangan bilang bahwa yang di atas mimbar ini bebas dari ujian. Semua, bahkan Pastor Petrus pun pasti ada ujiannya. Semakin kita tinggi, semakin kita dekat sama Tuhan, ujiannya makin akeh, Pak. Makin akeh. Saya pertama kali bisa berdiri di khotbah itu karena saya melayani Tuhan waktu itu di kantor tempat kita kerja. Di situ ada sebuah ruang doa yang disiapkan oleh kantor untuk kita boleh beribadah setiap hari Kamis waktu itu. Waktu itu saya cuek orang. Dulu saya orang nakal, Pak, bener. Saya orang yang sangat duniawi. 1 minggu 3 kali kita dugem, pulang pagi, mandi langsung kerja. Itu saya dulu. Alkohol dan hiruk pikuk dunia malam jadi bagian dari hidup saya. Karena saya kerja di hotel, perhotelan. Kalau di hotel itu, kalau cowok itu pilihan cuma 2. Jadi bajingan apa jadi banci, Pak. Jadi daripada saya jadi banci, saya milih jadi bajingan waktu itu. Tapi itu masa lalu. Nah, setelah itu, saya terpanggil, kok PD ini sepi ya? Saya masuk di situ, bertemu dengan beberapa orang yang punya hati untuk melayani di sana. Ayo dong, kenapa kok sepi? Sekali persekutuan cuma datang 4 orang, itu pun juga para pengurus, nggak ada yang lain, nggak ada anggota, pengurus semua. Saya masuk di situ, kita perlu gebrakan nih, ayo kita gebrak. Gimana caranya? Undang pembicara. Duit dari mana? Patungan kita. Gitu. Patungan, undang pembicara. Sebulan 2 kali kita punya pembicara dari luar, sebulan 2 kali teman-teman kita digilir untuk sharing. Berjalan. Saya kerja malam, saya nggak sibuk kerja, saya buat flyer. Hadirilah persekutuan doa oleh pembicara ini. Gitu. Saya tempel besar-besar di mading. Mading itu apa ya kalau di hotel itu ya? Pokoknya ruang apa? Kayak papan informasi lah. Tempel di sana. Puji Tuhan, di depan ruang doa itu, sandalnya banyak. Waduh, wah rame ini bener, persekutuan doa. Sampai nggak cukup, karena ruangnya kecil banget kayak mungkin sekitar 1 kali 2 atau 1 kali 1, kayak kecil lah. Kita lesehan di situ. Jam istirahat dipakai untuk persekutuan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sharing, ada firman Tuhan. Sampai merembet ke retreat. Kalau bahasa sekarang kerennya summer camp, podel-podel retreat, ya kan? Retreat, kita undang pembicara, kita pernah undang Roni Daud waktu itu, terus Michael Sony, pokoknya hebat lah, keren, kita stay di villa. Iblis seneng? Nggak suka. Makanya siapa yang bilang dekat sama Tuhan, hidupnya bakal enak? Gak enak, Bu, percaya sama saya. Saya kemarin waktu sampai Bali, saya perintisan YHS di Bali, saya pelayanan. Karena saya merasa bahwa Tuhan doakan hidup saya harus jadi saksi atas karya Tuhan. Tapi saya agak ragu, nanti saya kalau melayani lagi, iblis hancurkan saya lagi. Gitu. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini, Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup saya. Kembali kesaksiannya. Nah waktu itu, orang benar, orang pelayanan, orang dekat dengan Tuhan, itu dicari celahnya sama iblis. Dicari celahnya iblis, biar kita jatuh dalam pencobaan. Ini pencobaan loh ya. Jadi kita pelayanan terus nih di situ. Nah waktu itu, salahnya saya waktu itu tidak melibatkan istri dalam pelayanan, karena kita beda shift, suka beda shift. Jadi saya pelayanan di situ, ada masalah curhatnya di situ. Gitu. Tuhan memakai celah agar saya masuk dalam sebuah pencobaan. Pencobaan itu membawa saya jatuh dan akhirnya saya kehilangan semuanya. Desember tanggal 25 kita menempati rumah baru yang baru kita bangun dengan jeripaya, tetesan air mata, dengan semua uang, bahkan sampai perhiasan istri dan anjing. Anabul kita jual untuk bayar tukang, Pak. Ini apa namanya? Kalau mungkin Bapak Ibu mau percaya boleh enggak, jujur ini yang pertama kalinya saya membawakan tema ini di depan istri dan anak saya. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Tapi kalau di Bali udah viral, oh ini tuh gitu. Ya, setelah itu saya jatuh dalam sebuah pencobaan. Saya sempat dekat dengan salah satu pelayan juga di persekutuan doa itu. Jadi akhirnya pencobaan itu iblis tertawa, hahaha,
makanya gak usah pelayanan. Coba gak pelayanan, hidupmu santai-santai aja, dapat gaji yang bagus, dapat posisi yang bagus. Saat itu posisi lumayan, istri dengan saya hampir sama lah pendapatan waktu itu. Tapi gara-gara pelayanan itu hancur. Rumah yang kita bangun dengan jeripaya itu tanggal 25 Desember kita tempati, kita syukuran. Cuman kita tempati 1-2 bulan ya. Setelah itu kita ribut dan kita diizinkan Tuhan untuk saat itu berpisah. Rumah yang saya bangun dengan susah payah itu tidak saya tempati. Kenapa? Karena saya dikejar debt collector. Jadi saat itu kita membangun KPR rumah itu, sebetulnya kalau saya runtut salahnya saya. Makanya saya waktu ngomong sama istri, yakin KPR-nya disetujui. Tenang, saya doa puasa 40 hari 40 malam, pagi, siang, sore. Gak mungkin Tuhan gak dengar. Ternyata dipakai celah loh buat iblis. Kita gak boleh sombong dengan jeripaya kita. Semuanya itu karena Tuhan, bukan karena kita. Mau berdoa seperti apapun, kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Jangan pernah bilang bahwa aku sudah berdoa. Ini kesaksian. Saya bilang sama istri, naik motor saya ingat waktu itu. Tenang aja, aku 40 hari 40 malam doa puasa pagi siang sore. Gak mungkin Tuhan gak dengar. Setiap doa aku bawa KPR pasti approve, KPR pasti approve. Nyatanya enggak, Pak. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah. Kapan jawabannya? 15 tahun setelah itu, Pak. 15 tahun. Saat itu saya menghujat Tuhan mati-matian, habis-habisan. Saya setiap pulang kantor, itu saya ngeliat spion. Kok motor ini ngikuti aku terus ya? Jangan-jangan debt collector. Rumah itu gak pernah saya tempati. Saya tinggal numpang di rumah teman. Tak ubet-ubet no, Pak. Tak masuk kampung sini, keluar gang situ. Sampai dia hilang baru aku pulang. Takut. Gali lubang tutup lubang. Makan Indomie, telur, nasi, kerupuk. Itu aja. Gali lubang tutup lubang. Hampir setahun. Rumah tak pasang, dijual setahun. Nggak ada satupun yang mau lihat. Mau pakai broker manapun, nggak ada yang lihat. Waduh, setahun itu bener-bener. Kalau COVID kemarin dibilang, itu padahal cobaan paling berat. Bullshit, buat saya enggak. COVID itu saya ketawain. Habis-habisan, COVID habis-habisan. Bisnis stop, tabungan habis. Tapi tidak sehabis pada saat 2009 itu. Jadi singkat kata setelah itu, keluarga, istri, anak keluar rumah hilang. Tabungan hilang. Bahkan orang tua saya sendiri, papa saya nggak peduli. Tidak peduli. Sehingga akhirnya saya hanya sendiri pada saat itu. Sampai suatu saat, saya udah melupakan masa-masa itu, saya kerja, saya jahil orangnya, Pak. Saya itu orangnya jahil banget. Jadi di kantor itu, teman saya itu ngeletakin uang kantor. Saya sembunyikan niatnya untuk ngerjain dia. Saya lupa, dia nggak ngitung lagi, disetor ke general kasir. Besok paginya, setoranmu kurang, lu nggak bisa dong, udah itu pas kok. Dilihat di CCTV, saya kelihatan yang mindahin uang itu. Saya dipecat, Pak. Padahal saya tidak ngambil uang itu masih ada di laci. Malamnya itu sebetulnya manajer saya nelpon, kamu lihat nggak ada uang di sini gitu. Tapi saya ketiduran. Hari itu saya dipecat, saya pulang, Pak, ke rumah teman saya itu, saya sendirian. Saya itu sujud, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa nggak nyawaku sekalian kamu ambil? I'm ready for that. Ambil aja, keluargaku udah kamu ambil, rumahku kamu ambil, hartaku, sekarang kerjaanku. Saya bilang gitu, nafas hidupku untuk bisa nyambung hidup setiap hari. Nyawaku ambil, aku siap untuk pulang. Pernah bilang kayak gitu, saya teriak sama Tuhan, kamu jahat Tuhan, ambil nyawaku, I'm ready. Aku percuma aku hidup kayak gini. Udah cowok, udah gak punya apa-apa, gak punya kerjaan segala macam. Nangis gerung-gerung, ibu, tahu nasi gerung-gerung itu kayak anak bayi itu. Yang nangis ngejer gitu. Saya ketiduran. Hari ingat, Rabu malam, Kamisnya pagi saya bangun, Roh Kudus gerakan. Doa pagi dong di Betani Manyar waktu itu, Pak. Ada doa pagi setiap Kamis. Saya datang ke sana. Satu lagu. Mungkin Tuhan lihat, saanore anakku rek, sudah sampai di titik nadirnya. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kemampuanmu sebagai seorang manusia. Itu diamini, Bu. Itu udah titik habis sudah. Udah benar-benar di titik habis saya berkata gitu sama Tuhan. Di gereja saya cuma satu lagu. Semua baik apa yang kau perbuat
dalam hidupku, lagunya J.V. Sandra. Satu lagu itu merubah semuanya. Dalam waktu 1 minggu, rumah yang gak pernah ada yang nawar, tetangga saya beli. Dalam waktu 1 minggu saya dapat pesangon. Dalam waktu 1 minggu saya dapat kerjaan baru. Kayak balik tangan. Setahun saya dibiarkan Tuhan melalui proses. Melalui pencobaan yang gara-gara saya lakukan. Tapi di hari itu, hanya dalam waktu 1 minggu, Tuhan bereskan semuanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya teringat kisahnya Ayub. Pada saat iblis lagi keliling-keliling, ketemu sama Tuhan, ditanyain, dari mana kamu? Biasa mantau anak-anak yang dekat sama kamu. Gitu. Kamu lihat si Mike nggak? Gitu. Anak itu luar biasa loh pelayanannya gitu. Iya, mau kamu jagai. Coba pagernya kamu angkat. Hancur dia. Dia pasti ngutukin kamu. Boleh kamu ambil semuanya kecuali nyawanya. Dan itu kejadian loh Pak sama saya. Saya mau serahkan nyawa saya sama Tuhan gak dikasih. Saya udah habis Pak. Habis. Cuman penyakit aja enggak, amit-amit. Jangan sampai. Kalau Ayub kan dia sakit gatal-gatal. Ini saya enggak. Boleh kamu cobai apapun asal jangan kamu ambil nyawanya. Kejadian. Saya dicobai habis-habisan. Seperti Ayub. Makanya kalau saya selalu bawakan firman Tuhan, saya selalu ngomong, I'm the living proof of God. Cerita yang ada di ayat Alkitab itu mungkin semua sudah dengar dari kita sejak di sekolah minggu. Tapi kita nggak pernah tahu, benar nggak sih ini? Pasti dalam hati kita pasti bertanya gitu. Tapi pada saat ada orang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu dan menceritakan kisah hidupnya, yang sama seperti di firman Tuhan, pasti lebih percaya. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jangan malu, Mike itu aib. Banyak orang ngomong, ngapain sih aib dibuka-buka? No. It's not about me, it's about him. Ini bukan tentang hidup saya, tapi saya harus melalui semua proses ini agar kuasa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup saya. Itu yang saya pegang. Saya nggak pernah malu. Bahkan hari ini pun saya membawakan ini di depan Bapak Ibu, di depan istri saya sendiri. Tuhan semoga nggak marah gitu, enggak. Tapi saya percaya kok, Tuhan udah ubahkan hati istri saya jadi jauh lebih baik, lebih merciful, lebih pemaaf, dan luar biasa pertumbuhan rohaninya. Akhirnya saya mengikuti sampai detik ini. Kalau Ayub bilang, dulu aku mendengar tentang Engkau Tuhan, tapi hari ini dengan mataku aku melihat sendiri. Itu yang saya alami. Dulu aku dengar, ya sama seperti Bapak Ibu mungkin duduk di sini. Saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu apa. Tapi setiap dari kita pasti punya persoalan. Mungkin selama ini cuma mendengar tentang kisah-kisahnya Ayub, tentang kesaksian. Saatnya, dulu aku mendengar tentang kesaksianmu, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang ini. Saat ini aku saatnya melihat kemurahan-Mu nyata dalam hidupku. Dan itu terjadi. 2009 saya habis-habisan, 2010 saya masih di Bali, 2011 saya nggak kuat, karena semenjak kejadian itu saya malu, bahkan takut ketemu anak saya sendiri. Waktu itu saya umur 5 tahun ya, 3 atau 5 tahun. Percaya, saya tidak ketemu dengan anak saya yang 5 tahun itu, yang masih lucu-lucunya itu, hampir sekitar 5 tahun, 4-5 tahun. Saya baru memberanikan diri pada saat ulang tahunnya dia yang ke berapa ya? 11. Jadi hampir selama 5 tahun saya tidak menginjakkan kaki di Surabaya. Saya takut dengan semua mata yang memandang saya hina, sirik, yang menjat saya. Akhirnya hari itu saya datang. Saya undang semua temanmu, undang semua anak-anak teman yang dulu teman kerja saya. Datang. Saya mau tunjukkan ke mereka bahwa saya sudah berubah. Tapi sebelum itu, saya sempat dikirim, harus melalui proses yang berat banget. Habis-habisan, 1 minggu Tuhan ubahkan semuanya. Saya sempat dikirim ke Pulau Gili Trawangan. Siapa yang tahu Gili Trawangan? Di Pulau Lombok. Itu bagus banget, bagus banget. Saya kerja di sana, iming-imingnya pada saat itu adalah seorang front office manager. Sampai sana Pak, dibilang, Mike, proyek sudah 80 selesai, 20 lagi kita buka. Sampai sana 20 proyek, 80% lagi baru buka Pak. Jadi saya di sana tuh nguli Pak. Ya itu memang sebagian daripada hukuman yang harus saya jalani, harga yang harus saya bayar. Nguli, di sana itu nggak ada alat berat, mobil nggak ada, truk nggak ada, ekskavator nggak ada. Jadi benar-benar semua dengan tenaga manusia. Dan kuda,
kuda dan manusia. Jadi sejak itu saya percaya kalau Borobudur itu dibangun sama manusia tanpa ada alat berat. Jadi itu hotel segede Gambreng itu Bu, dibangun tanpa alat berat. Saya itu estafet ngangkat semen, estafet ngangkat batu. Selama hampir 3 bulan saya lalui seperti itu. Tidur jam 12 malam, genset mati. Sumuk itu apa ya, panasnya minta ampun. Nggak bisa tidur, saya jalani. Tidur itu sampai kalau jam 12, jam 1 nggak bisa tidur karena panas. Kepala saya taruh di luar kamar gitu, pintu kamar saya buka, saya taruh luar gitu. Di sana kalajengking, karena masih di tengah hutan ya waktu itu. Kalajengking, ular, itu ada banyak macam lah di situ. Itu sudah saya jalani. Lalu akhirnya saya ke Bali. Di Bali 2012, proses jalan terus sampai akhirnya 2014, saya memberanikan diri untuk keluar, resign dari kerjaan profesional saya ikut orang, dan Tuhan akhirnya taruh usaha sendiri seperti itu. Memang YHS itu di dadaku. Nama usaha saya di Bali pun namanya juga YHS, Your Holiday Service. Karena saya memang dekat sama Pastor Kiki, dekat sama Kerry, jadi saya izin, aku pakai nama YHS ya, ya nggak apa-apa gitu. Your Holiday Service. Dan pada saat COVID itu, saya bergerak di bidang transport. Jadi kalau mau liburan ke Bali, kontak saya ya. Boleh bayar jualan dikit. Jadi saya bergerak di bidang transport. Nah, pada saat COVID itu 14 mobil yang saya pegang, Pak. Bukan mobil saya semua, mobil investor yang dititipin saya untuk kelola. Sekarang di tahun 2004, 4 tahun setelah COVID, Tuhan percayakan saya 50 lebih mobil untuk saya kelola. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Di Ayub, firman Tuhan berkata bahwa apa yang hilang, semua yang hilang dari Ayub digantikan Tuhan 2 kali lipat. Apa yang semua Tuhan izinkan saya lepaskan diganti 2 kali lipat. Saya dulu, anak saya ini SD-nya di sekolah negeri. Karena papa mamanya ribut dan segala macam, kita nggak bisa memberikan perhatian. Hari ini Pak, dengan seizin Tuhan saya berani berkata dengan bangga bahwa anak saya ini bakal lulusan BINUS Pak. Gak pernah terpikirkan, gak pernah timbul dari hati, pikiran ataupun telinga saya bahwa saya akan melihat anak saya seperti ini. Saya pada saat 2009 itu saya pikir hidupku udah hancur. Aku gak punya apa-apa, orang tuaku gak peduli sama aku, semuanya hancur. Tapi saat kita melakukan pertobatan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan ubahkan semuanya. Jadi mungkin saat ini saya tidak menjudge, tapi mungkin saat ini ada saudara di sini yang mungkin sedang dalam sebuah pencobaan. Pencobaan itu bisa karena kita khilaf atau memang karena kita niat. Tapi pagi ini mungkin bukan kebetulan saudara ada di tempat ini dan bertemu dengan saya. Jangan merasa bahwa Bapak Ibu sudah hancur, sudah di titik akhir finish. Belum, itu baru separuh jalan. Titik finishnya masih jauh. Kalau saya bisa di sini finish strong, saya bisa ngakhiri dengan luar biasa. Tuhan yang sama, Tuhan Bapak Ibu percaya, pasti bisa melakukan hal yang luar biasa juga dalam hidup Bapak Ibu. Di Jepang ada sebuah seni namanya kintsugi. Siapa yang pernah dengar? Ini adalah seni merakit keramik atau tembikar gitulah ya, pot yang sudah pecah, berantakan. Siapa di sini punya guci di rumah? Sengaja dipecahin, anaknya pecah. Wah, marah-marah, sapu buang. Kalau di Jepang enggak. Pecahan ini dilem lagi, dirakit lagi, lalu dilapisi dengan emas di setiap sambungan yang pecahan tadi. Saya punya videonya, nanti kita setel ya. Kita nyalakan sebentar lagi. Lalu vas ini dijual lagi. Harganya bisa naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Sama seperti kita, sama seperti saya. Hati saya waktu itu sudah hancur, berantakan. Tapi Tuhan rajut kembali. Tuhan tempeli lagi dengan tinta emas. Dan sekarang saya bisa berdiri di sini. Bapak Ibu pasti melihat, wah gitu. Hebat ya. Gitu. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang berkilau dalam diri saya melalui kesaksian saya, itu karena Tuhan.
merangkai setiap pecahan dari hidup saya itu menjadi lebih indah lagi. Coba kita lihat sebentar aja. Kok cepat udah 8 menit lagi. You are kintsugi, the art of repairing what once was broken with gold. The cracks are still there, the scars of all the damage that has been endured visible. And instead of being hidden or discarded, they are displayed beautifully with golden accents. Looking at you, I see the masterpiece that is the work you've done to put yourself back together. The painstaking process of finding all the parts that fit and slowly mending the edges with something beautiful. Taking the once broken and making it new, better and improved. Every line, every golden track, a story and reminder that you have survived. You are beautiful. I see the work that you have done. I see you exactly as you are. And I am in awe of your beauty and your strength. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Itu yang Tuhan lakukan. Kalau ini cuma sebuah ilustrasi duniawi, tapi exactly the same Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwa saya sudah hancur, saya sudah habis, sudah di garis finish. No, not yet. Janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut aku maka hidupmu kan enak, mewah, bergelimang harta. No, Tuhan berjanji selama engkau mengikut aku akan menyertai tiap langkahmu. Tidak peduli seberapa berat cobaan atau ujian yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Di sini saya akan merangkum 3. Yang pertama, slide-nya balik ke yang pertama, Mak. Balik lagi, next. Nah, kita harus percaya bahwa semua hal yang buruk bisa terjadi semua orang baik. Yang pertama, kita harus tahu fakta ini dulu bahwa semua dari kita di tempat ini tidak luput dari yang namanya ujian ataupun pencobaan. Itu yang pertama. Karena tadi seperti contoh kita yang Ayub, dia adalah orang yang begitu dipuji Tuhan. Kamu lihat Ayub, dia adalah orang yang saleh dan setia. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu datang dan mengambil semua yang dimiliki Ayub. Ayo dong, sekarang masa kita gak pengen, kamu lihat Mike, kamu lihat Pastor Petrus, dia adalah anakku yang begitu saleh dan setia sama aku. Giliran kita, ganti dengan nama kita, sebutkan itu. Yang kedua, oh ya, kenapa kok kita diizinkan terjadi? Karena kita ini seorang anak. Dan Yesus itu adalah Bapak kita. Gak mungkin yang semua namanya seorang anak itu tidak dididik oleh bapaknya. Saya mendidik anak saya. Pada saat dia ke Bali di kelas SMP, saya didik dia, ikut saya jualan, Pak. Waktu itu saya masih ada bisnis F&B, kita ikutnya event gitu. Kayak di PRJ gitulah. Anak saya ikut, bangun jam 3 pagi, ngejar Car Free Day. Ikut prepare, ikut jualan, ikut ngasir, ikut masak. Saya didik sekarang, kemarin, bukan kebetulan. Apa itu ya? Tugas apa? Entrepreneurship. Anak saya dikasih kesempatan untuk membangun sebuah bisnis. Dia jualan makanan, waktu itu jualan kayak sandwich gitu. Dan puji Tuhan, sekolahnya memilih salah satu hasil ujian itu, entrepreneurship itu, untuk sebagai bisnis, ya di bisnis yang dinaungi oleh kampus ini. Luar biasa. Kita nggak pernah tahu loh dulu, orang teman-teman yang lihat kasihannya, kamu ikut papamu jualan dari pagi saya malam. Sekarang, setelah sekian tahun kita baru tahu, oh ternyata dipersiapkan untuk itu. Kita nggak pernah tahu loh, apa yang terjadi dalam diri kita hari ini, untuk apa besok, lusa, tahun depan, 5 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu. Tapi percaya, rancanganku adalah rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu yang harus kita imani. Next, nomor 2, knowing how we respond the trials atau ujian. Kita harus tahu bagaimana cara kita meresponi ujian itu pada saat datang dalam diri kita. Pada saat itu saya meresponinya dengan marah-marah kepada Tuhan. Gak adil Tuhan, itu gak benar, aku gak mau, aku gak terima segala macam, aku udah melayani kamu selama ini, masa aku sekarang kamu kasih seperti ini? Aku harus dapat lebih dong harusnya.
Sekarang loh persekutuan doa banyak loh di gereja itu, di kantor itu karyawannya sekarang meluangkan waktu makannya, istirahatnya untuk mencari wajahmu. Tetapi kenapa sekarang aku yang harus mengalami semua ini? Gitu. Saya waktu itu gak terima, ternyata itu salah. Kita harus berserah dan makin melekat sama Tuhan pada saat ujian itu datang. Bahkan Yesus pada saat sebelum diserahkan, dia ngomong sama muridnya, tinggalkan aku selemparan batu, aku mau berdoa. Dia bersujud di hadapan Bapa. Jika boleh cawan ini berlalulah, tapi jika tidak, biarlah kehendakmu yang jadi. Bahkan Yesus sendiri, pada saat dia dalam sebuah cobaan ujian itu, dia datang kepada Tuhan, Bapaknya. Dia menyembah dan berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Ini adalah teladan yang baik. Bahwa pada saat kita mengalami ujian, respon kita kepada Tuhan, itu akan menentukan berapa lama race ini akan kita lalui. Yang berikutnya kita responnya gimana? Kita harus sadar bahwa we are bukan pemilik dari apa yang kita punya. Kita hanya pengelola. Jadi jangan pernah merasa bahwa, oh ini hartaku, aku yang ngumpulin. Jangan. Kalau Tuhan mau dalam sekejap, habis. Seperti yang saya lakukan, yang saya alami. Semuanya habis kalau Tuhan mau. Kita harus sadar bahwa kalau saya bisa menikmati semua yang Tuhan berikan kepada saat-saat ini, itu adalah bonus. Ya kita harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik, bertanggung jawab dan mengelola dengan baik. Because one day, gak cuma harta yang kita punya Pak, anak, istri, keluarga kita pun pasti akan berpulang dan diambil oleh Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita memiliki itu semua, percaya sama saya pada saat ujian itu datang, kita pasti gak kuat. Nah saya itu selalu ngomong semenjak kejadian itu, saya ngomong enjoying the process. Nikmati aja prosesnya. Karena saat kita bisa menikmati proses itu, kita nggak kerasa, udah 10 tahun, tiba-tiba udah sampai aja di ujung garis finish. Gitu. Tapi kalau kita fokus sama masalahnya, nggak bisa menikmati prosesnya, percaya sama saya, at the end kita hanya merasa bahwa Tuhan nggak kuat aku, berat ini berat. Tapi kalau kita enjoy, sekarang ada masalah, mau naik kelas aku ini. Ada masalah datang, mau naik kelas ya kan Tuhan, aku siap, I'm ready for it. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus tahu bahwa apa sih janji Tuhan. Pada saat kita tahu janji Tuhan, Ibrani 10 ayat 23, bisa ditampilkan? Ibrani 10 ayat 23. Saya bacakan ya. Marilah kita berpegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang berjanji adalah setia. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Saat Yesus sudah berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Makanya sabar, enjoy saja prosesnya, nikmati aja prosesnya. Karena Dia yang berjanji, Dia yang mengizinkan ujian yang terjadi adalah Tuhan yang setia. Pasti endingnya itu pasti bagus, gak pernah jelek. Kalau masih jelek, belum waktunya berarti, belum ending. Jadi masih ada season keempat, season kelima, season keenam, season ketujuh. Masing-masing season ada 17 episode. Jadi kita harus siap gitu. Pokoknya kalau belum bagus, percaya, katakan dengan iman, belum waktunya Tuhan. Jelek, masih jelek, kok gak seperti harapanku ya, berarti belum garis finish. Enjoy aja prosesnya. Percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ngomong penyertaan, saya akan tutup dengan ini. Penyertaan pada saat COVID kemarin, saya tadi ngomong bahwa itu belum seberapa. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Dan baru kemarin itu saya kebetulan klien saya itu handle dia itu baru 3 kali, 3-4 kali. Pada saat dia mau nikah, pada saat nikahannya, sama dia waktu liburan, iya nikah. Pada saat COVID, saya ingat banget waktu itu sore itu saya ngomong bertiga. Anak saya ngomong, Pak, besok waktunya bayar SPP ya. COVID gak sekolah loh, online, bayar SPP gak didiskon. Wih, luar biasa memang. Itu ujian Pak, waduh mau saya tengking dalam nama Tuhan Yesus gak bisa. Terus, berapa? 2 bulan, 3 juta. Duit tabungan udah habis, saya ngomong sama istri. Terus gimana? Ya nanti cari jalan lah. Sore, malamnya pada saat saya lagi tiduran, tiba-tiba ini klien di WhatsApp saya,
Hai bro, apa kabar? Gitu. Puji Tuhan masih hidup. Gitu. Semenjak COVID itu saya kalau ditanya apa kabar masih hidup. Gitu. Jawaban saya selalu gitu. Baik-baik di sana. Ya enggak juga bro, bisnis shutdown. Karena semenjak tanggal 15 Maret sampai tanggal 30 Juli waktu itu, Bali kan penerbangan tutup, jadi enggak ada tamu sama sekali. Benar-benar shutdown. Oh iya, lu di mana? Ya sama sih, tapi masih bisa survive lah gitu. Ngobrol-ngobrol basa-basi, terus dia ngomong, bro nomor rekening lu masih sama? Mau buat apa bro? Enggak, gue ada sedikit berkat buat lu. Enggak usah, kan lu juga susah. Udahlah gak apa-apa, terima aja ya. Gitu. Gue gak enak soalnya gue kepikiran lu gitu. Bukan teman baik. Tiba-tiba dia transfer berapa? 3 juta Pak. Berikan buat Tuhan kita. Pas 3 juta dia transfer. Saya gak berusaha, besok anakku SPP tolong dong sampai bantu. Gak pernah saya. Saya gak pernah pasang status seperti itu. Tiba-tiba orang ini, orang yang tidak pernah saya harapkan. Saya mungkin berharap dari saudara, teman dekat. Enggak. Tuhan pakai orang yang klien saya, yang jauh gak pernah ada hubungan apa-apa, tiba-tiba transfer saya 3 juta buat bayar SPP. Dan orangnya baru ketemu kemarin. Baru lagi di Bali, Jakarta ya. Ngobrol lah ketemu, ngopi-ngopi gitu. Dan Bapak Ibu tahu, dia melihat olesan emas dalam diri saya. Hebat lu ya sekarang. Mobil lu berapa sekarang? 50, hebat lu sekarang. Gue ingat banget dulu lu seperti apa. Sekarang lu bisa seperti ini, dahsyat bro. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kembali, it's not about us, tapi it's about Jesus. Bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita. Apakah pada saat kita di garis finish itu tadi, kita menjadi sombong dan congkak, ataukah kita tetap merendahkan diri? Kalau kita tetap merendahkan diri, percaya, Tuhan akan terus mengisi, gak pernah habis. Saya bisa undang pemain musik untuk naik ke atas. Semua pasti bawa handphone ya? Saya ada sedikit permainan dikit kecil aja, boleh Pak ya? Saya tutup dengan ini ya. Tadi udah ngomong tutup, sekarang kan tutup. Ya saya tutup sebenarnya. Keluarkan handphonenya semua. Angka 0 itu kan sempurna ya. Kita anggap itu 0 itu Tuhan. Angka 0 ditambah dengan 100, everything. Semua yang kita punya itu di angka 100. 0 tambah 100 jadinya 100. Saat kita taruh Tuhan dulu, dengan semua yang kita punya, Tuhan dengan semua yang kita punya, 100. Sekarang kita coba dengan 100, semua yang kita punya, dikurangin dengan 100. Habis nih, habis-habisan. 100 ini harta kita, hasilnya 0. Kita masih punya Tuhan. Jadi pada saat kita gak punya apa-apa, kita masih punya Tuhan. 0 Tuhan, kita kalikan dengan 100. Kita selalu utamakan Tuhan dulu. Dikali dengan 100, hasilnya 0. Tetap ada Tuhan. Seberapa banyak yang kita punya, jika kita melekat dengan Tuhan, kita punya sumbernya, nolnya, Tuhannya. Kita gak akan pernah kekurangan. Tetapi, apa yang terjadi jika kita punya semuanya yang kita punya, kita kuasai sendiri, dan kita berusaha membagi sedikit sama Tuhan. Biasanya seperti ini nih, buat perpuluhan, segini aja. Coba, 100 dibagi 0, hasilnya? Hasilnya? Coba dibagi itu. Error. Semua HP-nya di sini pasti hasilnya error. Dibagi, error. Kita nggak akan pernah bisa hidup jika kita hidupi apa yang kita miliki sendiri. Lalu baru kita bagikan Tuhan. Libatkan Tuhan dulu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang saudara punya dengan dalam hidup saudara, taruh Tuhan dulu. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan mengikutimu. Itu benar. Jika kita cari dulu semuanya, kita kumpulkan, kita genggam, giliran kita mau bagi buat Tuhan dikit aja, hasilnya error. Apapun yang kita kerjakan pasti error. Nggak akan pernah benar. Tapi saat kita tentang mendahulukan Tuhan, bahkan saat apa yang kita punya habis, Tuhan masih milik kita. 100 kurangin 100, hasilnya 0. Kita masih punya Tuhan, sumber dari semuanya. Saya harap pagi ini kita menemukan sebuah harapan, sebuah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah melepaskan kita, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Janjinya iya dan amin. Dan jika belum menerima janji itu, tetap enjoying the process. Karena garis finishnya masih belum. This is not the end. This is still the race. Ini masih jalannya, masih belum garis finish. Bersabar, enjoying the process.
Mari saya undang bangkit berdiri, kita kasih waktu sebentar untuk menyembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Tak tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Saya minta musik mengalun dengan lembut. Pagi ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu di tempat ini. Saya percaya bahwa setiap dari kita punya musim ujiannya sendiri-sendiri. Saya nggak tahu, mungkin pagi ini ada seseorang di tempat ini yang sudah berada di titik terendahmu. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengangkat, menyelamatkan dan membaharui hidupmu. Jangan menyerah, karena Dia adalah Tuhan yang janjinya setia, ya dan amin.
Pagi ini mungkin ada keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Pagi ini Bapak Ibu keluarga itu mungkin melihat bahwa ini loh, orang yang gak layak, orang yang sudah pernah menyakiti pasangannya, tapi Tuhan izinkan untuk berdiri di sini menjadi saksi bahwa jika Tuhan yang sama sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan yang sama sanggup memulihkan keluargamu. Mungkin saat ini hatimu sedang hancur berantakan. Tenang, Tuhan sedang merangkai. Tuhan sedang merangkai dengan perlahan-lahan. Dia sambung kembali dan dia sedang mempersiapkan tinta emasnya itu untuk membuat hatimu lebih berkilau. Mungkin kau merasa bahwa kau sudah gagal. Kau merasa bahwa aku sudah sangat hina Tuhan. Aku gak mampu, aku gak sanggup untuk berada di depanmu, bahkan mau menyebut namamu. Tapi saat tinta emas itu dicurahkan, dicorengkan di hatimu yang hancur itu, percayalah, dunia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Mereka yang merendahkanmu akan mengakui bahwa Tuhan ada nyata dalam hidupmu. It's not about me. It's not about you. It's all about Jesus. Jika saat ini saudara sedang mengalami hal-hal itu, percaya. Saudara sedang diuji untuk timbul seperti emas. Karena alangkah lebih baik kita diuji lewat dapur api itu, melalui sakitnya dahulu, dan menjadi emas yang kimilaunya dilihat banyak orang, daripada kita jadi emas, tapi lama-kelamaan akan redup. Karena emasnya itu imitasi, tidak melalui proses. Jika pagi ini ada saudara atau keluarga yang pasangan yang datang suami istri, saya minta gandengan tangan. Saudara yang sedang datang sendiri dan mengalami masa-masa sesak dalam hidup saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau melihat tangan yang terangkat, Engkau melihat pasangan yang ada di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau dan mereka yang tahu Tuhan apa yang sedang mereka pergumulkan. Tapi anak-Mu percaya Tuhan bahwa jika Tuhan yang sama mampu mengubah hidupku, Tuhan yang sama yang mereka sembah mampu mengubah hidup mereka. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Keluarga-keluarga di tempat ini akan menjadi keluarga-keluarga yang dahsyat, yang membawa kemuliaan Tuhan kemana-mana, dimanapun mereka berada. Dan biarlah orang sekitar mereka melihat bahwa ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang hancur dan berada di posisi terbawah, angkat mereka seperti Engkau mengangkat aku Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan rencana-Mu. Dan buat mereka yang masih dalam proses, Roh Kudus, hadirlah senantiasa dalam kehidupan mereka sebagai penghibur, sebagai roh penolong, agar mereka dapat mengatakan, I'm enjoying the process, Jesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kesempatan yang begitu indah. Aku percaya bukan apa yang ada dalam hatiku dan pikiranku yang aku katakan, tapi itu semua apa yang ada di hati Tuhan yang aku sampaikan untuk jemaat-Mu. Tutup bungkus ibadah pagi ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dan biarlah mereka pulang dari tempat ini tidak sama seperti saat mereka datang. Ubahkan mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita nyanyikan satu lagi. Kita nyanyikan lagu ini sendiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas
Tuhan juga mengirimkan hambanya dari Tubelo, Pastor Roland, nanti akan mendoakan saudara yang butuh pemulihan, kesembuhan, karena saya melihat Tuhan menganugerahkan karunia kesembuhan buat Pastor Roland. Jadi hari ini adalah hari yang spesial buat Jemaat Yes Jakarta, baik yang ada di online, yang bergabung di Zoom. Berkat yang sama, mujizat yang sama akan kita terima hari ini. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Tak terbatas. Pastor Roland boleh maju ke depan. Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya ketika kita dengar firman-firman menyembuhkan hidup kita, roh kita pasti sembuh, jiwa kita pasti sehat, tubuh kita pasti alami kekuatan baru. Dan setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus, terima mujizat yang luar biasa. Ada begitu banyak orang kesulitan untuk alami mujizat karena mereka tidak tahu caranya seperti apa. Padahal terlalu mudah untuk Tuhan melakukannya. Cukup percaya. Cukup percaya pada kuasa perkataan firman-Nya. Dan di dalam nama Yesus, setiap penyakit disembuhkan. Dari awal ibadah saya telah merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya merasa hadirat Tuhan di tempat ini begitu besar. Sampai firman diberitakan. Jika ada di antara saudara yang ingin didoakan, bisa saudara datang ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Yesus adalah penyembuh kami. Dan setiap kami yang sakit juga telah disembuhkan hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sehat. Hidup kami adalah hidup yang makmur di dalam Engkau. Makmur dalam kesehatan. Kami bukan orang-orang yang stres dan depresi. Sebab tubuh kami adalah rumah Tuhan. Tubuh kami adalah rumah Elohim. Tubuh kami adalah rumah Roh Kudus. Bukan rumah sakit. Bukan tempat sakit penyakit. Maka tubuh kami tetap sehat di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami pasti hidup sehat, diberkati, kuat, panjang umur, disertai Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Dan daripada kita dengan sukacita, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yang tahu lagunya boleh bergoyang sama-sama ya. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
Yesus yang menghibur hati. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Serahkan haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya nama Yesus yang sanggup mengubah kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus hidup kami berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami cakep menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang bergabung melalui online pada pagi siang hari ini, keluarga Andreas, keluarga Pak Erwin, keluarga Ibu Fani, keluarga dari Gigi, keluarga dari Lukito, keluarga dari Ibu Natali, keluarga dari Niko, keluarga dari Olivia, dan semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya jemaat yang beribadah bersama kami melalui Zoom semuanya diberkati, dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Mike, berkati Pak Pastor Roland di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pelayanan hamba-Mu ini Tuhan terus alami terobosan dan terobosan dan terobosan penuh dengan urapan Tuhan. Keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami angkat kedua tangan kami tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Mari kita berkata-kata dalam bahasa roh, mari kita sembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus